kita membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, yang akan dipimpin oleh anak ibu yaitu Maulidia. Silakan pimpin teman-teman untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu akan absen ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, Bu. Oke, nihil. Baik Ibu, coba panggil satu-satu ya. Ya, Bu. Maulidia. Hadiro. Oke, Kurnia. Hadiro. Oke, hadir semua ya, ini ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa dan mata pelajaran apa? Kita belajar SKI. Oke, benar. Kita akan hari ini belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk materinya itu yaitu tentang proses berdirinya Daulah Mamluk. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, apakah anak-anak ingat tentang pembelajaran atau materi kita minggu kemarin? Ingat, Bu. Ya, tahu siapa? Anak ibu Maulidia, boleh? Tentang kemunduran Daulah Ayyubiyah. Ya, masih ingat apa saja faktor yang memicu kemunduran Daulah Ayyubiyah? Jadi disebabkan oleh perebutan kekuasaan di antara keturunan Salahuddin Al-Ayyubi sehingga pemerintahan itu menjadi lemah dan tidak stabil. Ada lagi? Itu juga berakhir pada tahun 1250 Masehi setelah wafatnya Sultan Al-Malik As-Solih Ayyub, kemudian itu diambil alih sama golongan Mamluk. Oh iya, benar sekali, pintar-pintar ya anak ibu ya. Boleh hapus dulu. Nah, kemunduran dari Daulah Ayyubiyah ini tadi benar seperti kata anak-anak ibu tadi, yaitu adanya faktor internal dari kepemimpinan Daulah Ayyubiyah yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, berarti sudah paham ya tentang materi kita minggu lalu. Baik, berarti kita bisa masuk ke materi kita selanjutnya yaitu proses berdirinya Daulah Mamluk. Nah, sebelum kita belajar tentang proses berdirinya Daulah Mamluk, di sini Ibu mempunyai tujuan pembelajaran dari materi kita, yaitu Ibu menginginkan untuk anak-anak itu bisa mampu menjelaskan latar belakang dari munculnya Daulah Mamluk, yaitu daulah yang muncul setelah kemunduran dari Daulah Ayyubiyah. Nah, adapun yang melatar belakangi dari mengapa kita perlu mempelajari materi proses berdirinya Daulah Mamluk, yaitu adalah untuk mengetahui perkembangan maupun peradaban Islam yang lalu, agar kita bisa meneladani dan juga mencontoh bagaimana sih kepemimpinan dari daulah Mamluk ini. Oke,
kelompok, kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing teman kalian secara acak di dalam Mystery Box. Ya, Bu. Oke, untuk pertanyaannya boleh maju masukkan ke dalam Mystery Box. Oke, sudah ya. Nah, tadi kan itu sudah dijelaskan tuh di dalam video itu sudah sangat lengkap ya berkaitan dengan proses berdirinya daulah mamluk. Yaitu proses terjadinya adanya daulah mamluk itu tadi itu karena adanya peperangan antara bukan peperangan atau adanya penglengseran antara daulah Ayyubiyah yang digantikan dengan daulah Mamluk. Nah, daulah Mamluk ini berkuasa di mana sih, Bu? Nah, daulah Mamluk ini berkuasa di Mesir. Itu pada tahun 1250 sampai dengan 1517 Masehi. Yang dimana daulah Mamluk ini itu terdiri dari berbagai macam ras, terutama ada ras Mongol. Nah, pemimpin pertama dari daulah Mamluk ini tadi siapa? Ada yang ingat video tadi menjelaskan siapa pemimpin pertama dari daulah Mamluk? Sultan Saloja Adur. Nah, benar, Sultan Saloja Adur. Nah, di mana daulah Mamluk ini banyak yang menganut aliran Sunni. Jadi mana pada proses awal mulanya berdirinya daulah Mamluk ini itu berbagai macam jenis ras yang ada di daulah Mamluk tersebut. Namun walaupun berbeda ras ataupun berbeda aliran, namun pemerintahannya ini tidak ada perselisih pahaman. Mereka saling bekerjasama dalam mempertahankan baik itu politik, ekonomi, dan militernya untuk menjadi kuat atau kepemimpinannya ini bertahan lama dari 1250 sampai tahun 1517 Masehi. Benar sekali. Nah, tadi sudah dijelaskan di video tersebut bahwasannya daulah Mamluk itu terdiri dari dua aliran atau dua pembagian, yaitu yang pertama ada Bahri. ya, daulah Mamluk yaitu Bahri dan Burji. Daulah Mamluk Bahri ini itu adalah daulah yang dipimpin langsung oleh pemimpin pertamanya, yaitu adalah Sultan Izzuddin Ayyubiyah yang berkuasa pada tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Kemudian ada daulah Mamluk yaitu pembagian dari Burji yang pendirinya itu sekaligus Sultan Mamluk, yaitu Sultan Kaliyaud. Nah, di mana di sini itu kekuasaannya itu terdiri dari tahun 1279 sampai 1290 Masehi. Selain dari beberapa pemimpin-pemimpin daulah Mamluk ini, ada juga pemimpin yang lain, di mana pemimpin-pemimpin itu kan tadi kan untuk kekuasaan daulah Mamluk itu terdiri dari tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Nah, kenapa tuh yang di sana cuma sampai 1290 saja? Tidak hanya sebatas pemimpin mereka saja, masih ada pemimpin-pemimpin lain. Di mana di kepemimpinan daulah Mamluk bagian Bahri itu saja itu ada 47 kepemimpinan. Dan dari Barji itu terdiri dari 24 kepemimpinan. Nah, itu tidak termasuk pemimpin pertamanya, yaitu siapa namanya, Sarjar Adur. Jadi secara keseluruhan kepemimpinan dari daulah Mamluk ini itu banyak ya, dari 47 ditambah dengan 24 itu ditambah dengan pemimpin pertama, yaitu pemimpin daulah yang pertama kali memimpin daulah Mamluk. Nah, dari sini tadi ada kan kalian menulis pertanyaan. Nah, Ibu akan membagikan kelompok masing-masing kalian dengan warna bola. Ibu memiliki 2 warna bola, artinya kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Setelah pembagian kelompok, baru kalian akan mengambil pertanyaan di dalam mystery box terlebih dahulu. Kemudian baru kalian menjawab pertanyaan tersebut dengan berdiskusi. Oke, boleh ambil Ibu. Oke, sudah dapat semua.
dari kelompok kalian masing-masing. Oh iya, untuk jawabannya udah ditulis di LKPD yang sudah Ibu buat. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke, yang sudah boleh. Untuk kelompok 2, apa sudah? Sudah, Bu. Boleh. Untuk kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya. Sebutkan juga ya pertanyaan apa yang didapatkan. Ya, Bu. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pertanyaan yang kami dapatkan dari Mystery Box, yaitu pertanyaannya, apa pelajaran kepemimpinan yang dapat diambil dari proses berdirinya daulah makhluk? Nah, apa jawabannya? Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, bahwasanya pelajaran yang dapat diambil dari proses berdirinya daulah makhluk adalah bahwa seorang pemimpin itu tidak ditentukan oleh asal-usulnya, tetapi oleh kemampuan, kerja keras, keberanian, dan juga tanggung jawabnya. Para makhluk yang awalnya itu berstatus sebagai budak mampu menjadi pemimpin besar karena memiliki disiplin, keterampilan, serta semangat untuk melindungi dan memajukan masyarakat. Jadi itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, baik. Bagus sekali. Boleh silakan duduk. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Nah, itu tadi ya penjelasan dari berbagai macam kelompok tadi, itu berbeda-beda untuk pertanyaannya. Nah, yang untuk terakhir ini tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Siapa yang menuliskan pertanyaan itu? Nah, pertanyaannya apa sih yang kita dapatkan pelajarannya atau hikmah dari kita belajar tentang proses daulah makhluk? Nah, tadi kelompok 2 menjelaskan bahwasanya kepemimpinan itu tidak ditentukan dari mana raja itu ataupun kepemimpinan itu berasal, walaupun dia dari budak ataukah dia dari hamba sahaya ataupun dari rakyat biasa, itu tidak menentukan kepemimpinannya buruk. Bisa jadi kepemimpinannya itu bagus, kepemimpinannya itu lebih kuat dibandingkan dengan raja-raja ataupun keturunan dari raja-raja. Nah, kepemimpinan itu ditentukan dari seberapa berani, seberapa bijak dia dalam mengambil keputusan, dan seberapa berani mereka untuk bertanggung jawab dengan hal apa yang telah dia pimpin. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulannya itu ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Oke, untuk kesimpulannya hari ini adalah kerajaan Islam, salah satunya itu adalah daulah mamluk yang berdiri di Mesir pada tahun 1250 Masehi sampai 1517 Masehi. Kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan yang kuat, berani, dan juga kepemimpinan yang sudah berhasil mempertahankan ataupun juga berperan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan yang paling utama adalah peradaban Islam. Oke, mungkin itu saja. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, untuk tugas kalian besok di pertemuan selanjutnya, boleh ditulis dulu, cari 5 tokoh kepemimpinan Bahri dan 5 tokoh kepemimpinan terkenal dari Burji. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke anak-anak, itu tadi tugasnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tugas kita? Sudah, Ibu. Oke, baik, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Tolong anak ibu, Kurnia, pimpin doanya. Teman-teman semuanya, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, baik, mungkin itu saja. Lebih kurangnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu duluan ya. Ya, Bu.